الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ala istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, Sohibul Bait, keluarga besar Pak Haji M, Pak Haji Yus, orang tua kami, serta bapak-bapak dan ibu-ibu, jiran dan tetangga, keluarga besar, masyarakat desa Pantai Rajo yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam sahada ini, tidak lepas daripada genggaman, tilikan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Wa rabbuka bikulli syai'in hafiz. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum asma wa ara. Dianya Allah senantiasa hadir 24 jam dari kehidupan kita di alam sahada ini. Maka kehadiran Allah itu Bapak Ibu senantiasa asma wa ara. Dianya Allah senantiasa maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas di dalam hati dan apa yang menjadi rahasia diri kita. Wa'ar, dan dianya Allah juga senantiasa maha melihat dari setiap apa yang kita lakukan. Mulai dari sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Maka Allah lah yang menjadi bukti, Allah lah yang menjadi saksi dan dalil dari setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Wala takmaluna min amalin illa kunna alaikum suhudah, kata Allah. Tidak ada sebesar zarah pun suatu aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Apakah kita senantiasa setiap harinya mampu untuk berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Wa kafa billahi syahidah, kata Allah. Ketahui wahai jantung hatiku, aku inilah yang menjadi saksi bagi dirimu. Kalau Allah itu mengutarakan bahwa dirinya menjadi saksi dan bukti dari setiap apa yang kita lakukan, Bapak, itu artinya mulai dari sejak kita terlahir dari rahim ibu kita tidak tahu apa-apa kita tentang sesuatu apapun, sampai detik-detik habisnya usia umur kita ini, melainkan Allah itu senantiasa menjadi dalil dan bukti terhadap diri hambanya. Apakah hati dan jiwa kita ini tetap selalu hadir bersama Allah? Atau hati dan jiwa kita ini hadir kepada nafsu, kepada dunia kita? Sehingga nafsu dan dunia itu yang menjadi sembahan kita, menjadi Tuhan tandingan selain daripada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami Sohibul Bait, keluarga besar Pak Haji M dan Pak Haji Yus yang dirahmati Allah. Sebagai seorang arif billah yang mana ruhaninya telah terang, sedangkan batinnya telah tajam untuk memandang akan rahasia kewujudan Allah pada alam dan sempurna pada diri ini. Maka ketika itulah seorang hamba, dia mampu membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat tentang alamat kewujudan Allah pada alam dan pada diri manusia ini. Inilah sebagai bukti seorang arif billah dia mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya. Dia sadar bahwa asalnya datangnya daripada Allah dan suatu saat pulang dan kembalinya juga kepada Allah. Namun sebelum kita berpulang dan kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita kembali kepada Allah, kita mesti mampu mengenali akan rahasia diri kita ini. Kalaulah diri kita ini adalah awalnya fitrah, awalnya suci, awalnya ma'rifat, awalnya adalah menyaksikan liqo dan bermanja-manja dengan Allah. Maka pada saat ruh itu melepaskan cangkangnya, ruh itu melepaskan kesingnya, ruh itu melepaskan tubuh jasmani ini, mestinya pada saat ruh itu lepas meninggalkan tubuh jasmani ini, dia juga mampu mengenali akan dirinya kembali dalam keadaan fitrah dan suci. Karena diri yang bisa kembali menemui Allah, yaitu diri yang maha suci, mesti dengan diri yang suci pula Bapak Ibu. Ini yang Allah ingatkan kepada kita sebenarnya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti akan datang menemui kami masing-masing sendiri-sendiri dan surang-surang, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah, siapa yang datang menemui kami sendiri-sendiri surang-surang, maka temuilah diri kami ini sebagaimana awal mula pertama kali kami menciptakan akan dirimu. Awal mula kita pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah itu adalah suci dan fitrah. Maka pada saat kita kembalinya kepada Allah, juga dalam keadaan suci dan fitrah kembalinya. Inilah orang-orang yang dipanggil Allah. Penuh dengan panggilan cinta dan kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, hei jiwa yang suci, hei jiwa yang ma'rifat. Hei jiwa yang mana hati dan jiwanya tidak lagi tertawan dan terrantai oleh dunia, nafsu dan akal fikirnya. Jiwa yang telah bermahabbah kepada Allah. Jiwa yang telah bermanja-manja dengan Tuhan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kata Allah. Kembalilah kamu kepada aku. Allah yang panggil, Allah yang seru. Kalau Allah yang panggil dan Allah yang seru akan diri kita, Bapak Ibu, maka ketika itulah seorang hamba merasakan suatu kegembiraan dan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan nilai dunia serta isi ini. Karena yang memanggil akan dirinya adalah yang ia rindui selama ini, yang ia cintai selama ini. Makanya bagi orang-orang yang makrifat, yang mana ruhaninya telah terang, batinnya telah terbuka akan rahasia siapa Rabbnya dan siapa dirinya, kematian yang dialami oleh setiap hamba itu bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang mengerikan, bukan azab dan siksa bagi dirinya. Kematian itu adalah satu nikmat dan karunia yang terbesar buat dirinya. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu, itulah sebenarnya hidup yang sebenar-benarnya. Hidup yang sebenar-benarnya pada saat kita meninggalkan alam dunia. Makanya Allah katakan kepada kita, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْأَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu kira, jangan kamu sangka, ayah ibumu, orang tuamu, anak cucu menantumu yang kamu cintai dan kamu kasihi, yang telah berpulang dan kembali kepada aku, jangan kamu katakan mereka itu mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu adalah hidup.
Itulah hidup yang sebenarnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada awal. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Mereka senantiasa di sisi Rabb-Nya mendapatkan nikmat dan karunia. Maka jikalau seorang hamba hati dan jiwanya ditawan dan dirantai oleh nafsu dan dunia, maka disitulah dia merasa takut dan gamang menghadapi namanya maut atau kematian. Kenapa dia takut mengalami namanya maut dan kematian? Karena selama ini dia merasa dirinya hidup. Coba kalau dirinya selama ini tidak merasa dirinya hidup, insya Allah dia tidak akan pernah mengalami namanya akan kematian itu. Karena sesungguhnya diri kita ini hidupnya dihidupkan, matinya pun dimatikan. Kalau diri kita ini hidup dihidupkan, mati dimatikan, itu makna yang sebenarnya diri kita tidak hidup dan diri kita ini tidak mati. Makanya orang yang merasa dirinya hidup, di situ dia akan mengalami namanya. Takutnya akan kematian itu. Kadang lucu Bapak Ibu. Sehabis kita sholat, kita berzikir dan berdoa kepada Allah. Doa kita tidak tanggung-tanggung pula Bapak Ibu. Ya Allah, masukkan aku dalam surgamu. Ya Allah, jatun naim. Ya Allah, pertemukan aku dengan anak dan keluarga aku. Ya Allah. Sedangkan, ini takwik mati. Bakal masuk surga Bapak Ibu. Allahumma tawil umurona. Ya Allah, panjangkan umurku. Ya Allah. Pingin masuk surga Bapak Ibu. Ingin berjumpa dengan anak cucu dan menantu. Tapi mati takwik, ketika mati takwik, disitulah doanya minta panjang umur. Ya. Umur lah 70, umur lah 75, minta je panjang umur. Dia lagi Tuhan 100 tidak tentu di diri. Lepas serak-serak siapa tu mah. Padahal Allah katakan apa? Wa mayu ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umuri illa fi kitab. Jikalaulah umurmu panjang itu bukan karena aku lebihkan. Jikalau umurmu itu pendek, singkat, itu bukan karena aku kurangi, kata Allah. Panjang pendeknya umurmu, begitulah jatah, begitulah takdir yang telah aku sempurnakan kepada masing-masing akan dirimu, kata Allah. Kalau Allah tak membukakan rahasia diri kita ini, Bapak Ibu, bahwa satu saat kita akan berpulang dan kembali kepada Allah. Itu suatu hal yang pasti. Maka persiapkan diri ini untuk menghadapi namanya ajal dan maut itu. Kenalilah diri kita ini, siapa diri kita yang sebenarnya. Sebelum kita terlambat Bapak Ibu. Karena Nabi mengatakan apa? A'maru ummati baina sitin ila sab'in wa aqaluhum man yajuzu zalik. Umur umatku itu kata Rasul rata-rata Bapak Ibu 60 sampai 70 tahun. Wa aqaluhum man yajuzu zalik. Siapa yang lebih daripada 60 atau ada yang lebih daripada 70, itu adalah sedikit. Ada Bapak Ibu tapi sedikit. Makanya ketika kita telah beranjak memasuki usia 60 atau 70 tahun, ini artinya Bapak Ibu kita telah memasuki umur yang rawan, namanya Bapak Ibu. Umur yang rawan. Nabi saja ada berapa umurnya Bapak Ibu meninggal dunia? Rasulullah 63 tahun. Kalau ada kita ini 65 dan hampir 70 udah banyak bonusnya itu. Ya. Bukan berarti di bawah umur 60 itu jangan kita meleha-leha nama Bapak Ibu lengkap mati gitu dong. Ya, kata Rasulullah rata-rata umur umatnya 60 sampai 70. Umur kita belum sampai 60 lagi. Masalah maut Bapak Ibu itu suatu hal yang rahasia. Apa kata Allah? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah sampai kepada dirimu, masa hidupmu di alam dunia telah habis. Sebagai pemegang amanah rahasia Allah, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sedetik pun tidak bisa dimundurkan dan tidak pula bisa dimajukan Bapak Ibu. Dia tetap berjalan di atas takdir itu. Makanya yang paling dekat dengan diri kita Bapak Ibu, itu adalah maut, itu adalah kematian. Itu yang paling dekat. Sedangkan yang paling jauh daripada diri kita, itu adalah angan-angan kita. Makanya jangan kita sampai tertipu. Menjalankan kehidupan di alam dunia ini sebagai bentuk cerita dan sandiwaranya Allah. Makanya Nabi mengingatkan kita,
Jaddidu imanakum fa innal baharul amik. Perbaharui imanmu, evaluasi dirimu. Karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam, kata Rasulullah. Lautan yang sangat dalam yang dikatakan oleh Rasul, inilah namanya dunia. Dunia ini Bapak Ibu penuh dengan onak dan duri, penuh dengan sandiwara. Ini yang Allah bukakan sebenarnya kepada kita. Innal hayatat dunya laibun wa lahun wa mal hayatud dunya ilal mata'il ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia yang kita lalui ini, tempat kita ini hidup dan beranak pinak serta mati, ini adalah penuh dengan permainan, cerita dan sandiwara aku, kata Allah. Kemuliaan dunia, kemegahan dunia, ini adalah kemegahan yang penuh dengan fata morgana. Maka jikalau kita tidak berhati-hati, berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk ini, kalau tidak karam, wah Bapak Ibu, minimal lanyui. Kalau tidak hati-hati dalam menjalankan kehidupan di dalam dunia sebagai bentuk cerita dan sandiwaranya Allah, kata Ustadz, kalau tidak karam minimal lanyu itu Bapak Ibu. Ini yang diingatkan Rasul kepada kita. Bagaimana kita ini mampu menyelamatkan diri kita, mampu menyelamatkan keluarga kita, betul-betul bisa berlikuk kepada Allah itu. Ini yang diingatkan Allah kepada kita. Wallazina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila ayahmu beriman, ibumu beriman, suami istri beriman, anak cucumu beriman, sampai habis usia umurnya dia tetap beriman, kata Allah. Dia mengenal aku, dia mengesahkan aku. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka aku sebagai Rabb, aku sebagai Allah bagi mereka. Akulah yang akan mempertemukan mereka semua di dalam surga dengan anak dan keturunannya menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Andai kata pun, kata Ustadz Bapak Ibu, kita tidak serumah dengan anak dan menantu kita, tidak serumah kita dengan cucu dan cicit kita, tapi masih satu perumahan surga juga Bapak Ibu, masih satu komplek perumahan surga juga, maka sangat beruntung dan berbahagialah kita. Dengan anak dan keturunan kita, Allah kumpulkan semuanya itu menjadi satu keluarga yang utuh kembalinya. Inilah yang Allah katakan. Wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha. Bahwa sesungguhnya Allah itu mengistimewakan, Allah mengkhususkan hambanya di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Apakah tidak bahagia kita? Apakah tidak senang kita melihat keturunan kita Allah kumpulkan di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya? Tentunya syarat yang diminta oleh Allah itu Bapak Ibu, hendaklah kita betul-betul menjadi orang yang patuh, orang yang panuri namanya Bapak Ibu. Ini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu benar-benar menjadi orang yang patuh, orang yang bertakwa, kata Allah, yaj'al lakum furqana, aku pasti akan memberikan furqan kepada dirimu. Furqan itu maknanya nur Bapak Ibu. Nur itu maksudnya adalah hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Petunjuk itu ilmu. Maka orang yang mendapatkan furqan adalah orang yang mendapatkan nur, mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu. Ketika dia telah mendapatkan nur, petunjuk dan ilmu, disitulah seorang hamba mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Siapa yang mau masuk surga, kata Allah, masuk surga ada jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka juga ada jalannya. Wa hadainahun najdain, kata Allah, aku beri kamu dua petunjuk. Imma syakiran wa imma kafura. Ada petunjuk menuju ke surga, ada petunjuk menuju ke neraka. Kamu mau pilih jalan yang mana, kata Allah? Pilihlah, kata Allah, karena aku telah memberikan kamu kecerdasan rohani dan akal fikir. Dan aku juga telah mengutus para nabi dan para rasul untuk membimbing dan menuntun kamu, sehingga kamu tahu mana yang sebenarnya yang aku kehendaki dan aku ridhoi di dalam hidup ini buat dirimu, kata Allah.
Maka orang-orang yang telah memiliki kecerdasan rohani dan akal fikir Bapak Ibu, tentu dia memilih pilihan yang telah dituntun Allah kepada dirinya melalui lisan para nabi dan para rasul. Disinilah kita perlu ya, betul-betul bertakwa kepada Allah. Karena orang yang takwa kepada Allah Bapak Ibu, itulah orang yang selamat. Kalaulah orang yang takwa kepada Allah itu adalah orang yang selamat, lalu orang yang takwa itu yang sebagaimana Bapak Ibu? Nah, ini kita coba untuk membukanya malam Bapak Ibu, supaya kita tahu bagaimana yang dikehendaki oleh Allah orang yang takwa itu sebenarnya, sehingga kita benar-benar tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Sebab kalau kita sudah berumur 40 tahun ke atas Bapak Ibu, ya, tak tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah, ibunya Bapak Ibu. Ya. Umur 40 itu umur masa kerasulan itu Bapak Ibu. Umur masa kematangan itu. Ya, kalaulah kebaikan kita tidak mengungguli daripada keburukan kita, sulit untuk berubah oleh Bapak Ibu. Kecuali Allah saja yang berubah di situnya. Jadi malam ini kita mencoba untuk membuka tabir rahasia orang-orang yang patuh dan penurut kepada Allah, sehingga dia benar-benar dibimbing dan dituntun Allah dalam hidup ini. Tahu jalan pulang dan kembali kepada Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'alakum furqana. Dan coba terjemah Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang disuruh Allah itu orang-orang yang beriman. In tattaqullaha, jika kamu benar-benar menjadi orang yang bertakwa, orang yang patuh, yaj'alakum furqana. Ya. Allah akan menjadikan dirimu itu selalu mendapatkan furqan. Sekarang, orang yang beriman yang diseru Allah itu, Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang telah sempurna penyaksian Allah itu pada diri. Makanya orang yang beriman menurut Allah dan Rasulnya adalah antu'minu biru'yatillah. Yang aku katakan sebagai hambaku, itu adalah orang-orang di mana dirinya mampu menyaksikan akan diriku. Karena sebelum ruh itu dibungkus dengan tubuh jasmani, Bapak Ibu, sebelum kita berada di dalam dunia ini, kita telah berjanji dengan Allah. Kita telah berbaiat di hadapan Allah. Kalau kita sudah berjanji dan berbaiat di hadapan Allah, yang namanya kita bersaksi, tentu kita melihat apa yang kita saksikan. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Aku ini Tuhanmu. Lalu apa kita jawab Bapak Ibu pada saat itu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah. Engkau adalah Rabb kami dan kamilah ya Allah yang bersaksi. Kalau kita bersaksi, maka pada saat itu kita telah menyaksikan Tuhan yang kita saksikan itu. Namun kenapa ketika kita berada di alam dunia ini, pada saat ruh itu telah dibungkus oleh tubuh jasmani, kenapa kita tidak mampu mengenal dan menyaksikan Allah pada saat kita dahulunya telah mengenal dan menyaksikan Allah? Itulah buktinya bahwa kita di dunia ini, Bapak Ibu, telah banyak dipermainkan oleh namanya dunia, nafsu, dan akal fikir itu. Pada saat itulah kita itu lupa untuk mengenal diri kita ini. Lupa kita terhadap akan Rabb kita. Bahwa kita telah berjanji di hadapan Allah. Makanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk, "Faman yahdillahu fahuwal muhtadi." Barang siapa yang aku beri hidayah dan petunjuk, dia mampu mengenal aku, kata Allah. Fahuwal muhtadi, dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang aku beri nur itu bagi dirinya, kata Allah. Makanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang telah mengenali
dan menyaksikan akan Tuhannya yang wujud pada alam dan sempurna pada dirinya. Makanya orang beriman ini pandai membaca alamat Tuhan, Bapak Ibu. Ini yang diingatkan Allah kepada kita. Alamat Allah itu. Apa kata Allah dalam surah Al-Fusilat? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah memperlihatkan ayat-ayat kami, alamat kami, bukti kewujudan dan kezuhuran kami fil afaq, pada sekalian alam, wa fi anfusihim, dan pada dirimu, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga kamu mampu mengenal dan menyaksikan bahwa akulah wujud yang paling nyata, wujud yang zahir, lebih nyata dan lebih zahir dari segala yang ada. Annahul haq, karena akulah yang maha nyata itu, kata Tuhan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan diriku juga telah wujud nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Kenapa kamu tidak mampu mengenal dan memahami akan rahasia diriku, betul sudah nyata pada dirimu. Rupanya alamat Allah, Bapak Ibu, itu sudah terbentang luas pada alam semesta. Sudah sempurna pada diri kita. Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir kita untuk membaca alamat Allah pada alam dan pada diri kita. Makanya yang bisa membaca alamat Allah pada alam dan pada dirinya, ini adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang antuk minu biru'yatillah. Dia telah mengenal dan menyaksikan Allah pada alam dan pada dirinya. Ini yang diingatkan Allah. Apa kata Allah? In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu benar-benar telah beriman dan mengenal akan aku, hendaklah kamu senantiasa menjadi orang yang bertakwa, kata Allah. Orang yang takwa itu, Bapak Ibu, kelihatan di dalam dirinya ini sifat takwa. Anda lihat, ya. Takwa ini ada berapa huruf nih, Bapak Ibu? Takwa. Ta. Apa lagi? Qaf. Wow. Apa lagi? Ya. Takwa, ta, qaf, waw, ya. Ya, makanya orang-orang arif bilang selalu mampu membuka tabir rahasia setiap ayat itu. Karena wa fi kulli ayatun harpun, ya, zohrun wa batnun. Setiap ayat itu ada makna zohirnya, ada makna batinnya. Wa fi kulli ayatin wa harpin wa nuktotin minal Qur'an hikmah. Nah, setiap ayat Al-Quran itu titiknya, barisnya, hurufnya, ada rahasianya semuanya, Bapak Ibu. Kita lihat. Orang yang takwa kepada Allah itu betul-betul tertanam di dalam dirinya ini 4 sifat ini. Yang pertama adalah ta. Ta ini maknanya tawakal. Ini bukan ilmu otak-atik nih, Bapak Ibu, bukan ilmu cocok logi ini. Ini ilmu hikmah. Ya. Orang yang bertakwa itu betul-betul tertanam di dalam ruhaninya, di dalam kolbunya itu sifat tawakal. Tawakal itu betul-betul diserahkan dirinya kepada Allah zahir dan batin, Bapak Ibu. Inilah yang dipandang oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali bin Abi Thalib. Penyerahan dirinya kepada Allah. Sebelum kita melangkah dari rumah ini, sebelum kita melangkah dari masjid ke rumah ini, serahkan diri kita ini kepada Allah. Ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan apa? Ma ra'aitu sayyan ila wa ra'aitullahu qablahu. Ya Rasul, tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi pada lampau, sekarang, dan akan datang, ya Rasul. Aku mampu memandang Allah sebelum peristiwa dan kejadian itu. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu ba'dahu.
tidaklah aku melihat sesuatu, melainkan ya Rasul, aku mampu memandang Allah setelah peristiwa dan sesuatu itu. Ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu ma'ahu. Apa kata Utsman bin Affan? Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian ya Rasul, melainkan aku ini bersama peristiwa itu. Lalu disempurnakan pandangan kasab ini oleh Ali bin Abi Thalib. Ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu fi. Ya Rasul, tidaklah aku melihat satu peristiwa dan kejadian ya Rasul, yang lampau, sekarang, maupun yang akan datang. Sebelum peristiwa, setelah peristiwa, bersama peristiwa, di dalam dan di luar peristiwa, aku mampu memandang Allah-Nya di atas segala-galanya. Itulah orang-orang yang hidupnya telah berserah diri kepada Allah. Maka orang yang mau berserah diri kepada Allah, Allah beri jaminan kepada diri kita. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang telah mantap niatnya, telah sempurna azamnya, dia telah mampu memandang aku sebelum peristiwa, dia mampu memandang aku setelah peristiwa, dia mampu memandang aku beserta banyak, zahir dan batin. Fahuwa hasbuh, aku yang jamin, kata Allah. Kalau Allah yang mengatakan, Allah yang jamin. Siapa yang mau berserah diri kepada aku yang jamin, kata Allah. Itu artinya Bapak Ibu, kita tidak boleh bimbang dan ragu dengan jaminan dan kemampuan Allah. Tak boleh kita khawatir dengan janji Allah. Karena Allah itu bikulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Barang yang tidak ada saja Allah jadikan, Allah ciptakan. Apalagi barang yang sudah ada, mudah bagi Allah untuk mengaturnya, itu Bapak Ibu. Maka orang yang beriman, yang sudah tertanam di dalam batinnya sifat takwa, itu kelihatan Bapak Ibu. Dia senantiasa hidupnya berserah diri kepada Allah. Hidupnya seperti air mengalir Bapak Ibu. Tengoklah air mengalir Bapak Ibu. Ya kan, ditutui jalannya, dibuai ampang-ampang Bapak Ibu. Pasti ayahnya mencari jalan yang lain tuh. Maknanya apa? Kalau hati kita ini telah mengalir mengikuti kehendak dan maunya Allah, andai kata sulit jalan hidup awak Bapak Ibu, ada kita masalah, ada kesempitan hidup. Namun kita tahu, semuanya itu berada dalam genggaman Allah. Semuanya itu berada dalam ilmunya Allah. Semuanya itu berada dalam rencana Allah. 50.000 tahun sebelum terciptanya alam, sebelum terjadinya akan diri kita, semuanya telah sempurna di dalam genggaman Allah. Apa kata Nabi? Kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ardi 50.000 sana. Bahwa Allah telah menuliskan takdir masing-masing daripada makhluk ini, termasuk kita, 50.000 tahun sebelum terjadinya alam. 50.000 tahun sebelum terjadinya alam Bapak Ibu. Dalam pandangan hitungan kita di dunia itu sama dengan 18.250.000.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi ini. Itulah rencana Tuhan. Dan apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita alami, yang dahulunya, sekarang maupun yang akan datang, tidak ada satu peristiwa yang kebetulan Bapak Ibu. Siapa yang mengatakan peristiwa yang terjadi pada dirinya satu hal yang kebetulan, itu tandanya bahwa dia tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak pernah bermain-main Bapak Ibu. Allah menciptakan segala sesuatu itu suatu hal yang pasti. Dengan bismillah Allah membuatnya. Dengan bismillah Allah menulisnya. Penuh dengan curahan kasih sayang kepada kita. Kalau kita merasa hidup kita ini bermasalah Bapak Ibu, karena hati kita tidak mampu memandang kemurahan dan kasih sayang Allah itu kepada diri kita. Sehingga apa? Sehingga setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita, kita merasa hidup kita ini disempitkan Allah. Ya? Kita merasa diri kita ini terzolimi, dianiaya oleh Allah. Makanya orang yang merasa dirinya terzolimi, tersakiti, dan teraniaya oleh Allah, karena dia tidak mampu memandang kemurahan dan kasih sayang Allah itu kepada dirinya.
Kadang manusia ini bertuhan kepada Allah tuh sebelah mata, Bapak Ibu. Di mana letaknya sebelah mata? Ketika diberikan Allah kebaikan, kemuliaan, dan kenikmatan, alunak gigi daripada lidah, Bapak Ibu. Ya. Allah sayang kepada awak, Allah merahmatinya awak. Kenapa kanda hatinya dapat keinginannya tercapai? Itu yang kata orang yang awak kok. Lunak gigi daripada lidah. Tapi ketika hajatnya, ketika keinginannya tidak diberi Allah, ditunda Allah. Abakaru ikan yang kau Bapak Ibu bakecekan Allah tu SPK sampilik karyang. Aku ndak iyo Tuhan kata. Ya, Allah aku ndak iyo kata. Jadi kadangkala manusia itu memandang Allah itu sayang kepada dirinya, diukurnya tercapai atau tidak tercapainya hajat dan keinginannya. Kalau tercapai keinginannya, dibilangnya Allah merahmati dirinya. Tapi kalau tidak dapat, karena hati tak tersampaikan hajat ini, dibilang Allah tak sayang kepada dirinya. Jadi bakal lama diawasi Tuhan tuh Bapak Ibu. Ya? Jangan kita sekali-kali menjadikan Allah sebagai budak hawa nafsu kita. Kalau kita menjadikan Allah sebagai budak kita, Bapak Ibu, Allah mesti mengikuti maunya Bapak Ibu. Allah mesti mengikutinya keinginan Bapak Ibu. Berpikirlah kita secara sehat Bapak Ibu. Siayang Tuhan, siayang hamba. Leka mungkin rasanya Allah akan menjadi budak awak Bapak Ibu? Enggak. Kalau tidak mungkin rasanya Allah akan menjadi budaknya awak, aja disuruh-suruh Tuhan tuh. Awak yang akan menjadi budak Allah, awak orang mesti yang patuh kepada Allah. Ini Allah bilang. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar maka lahumul khiyar. Aku Rabbmu, aku yang menciptakan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku buat kamu menjadi ada dan sempurna. Setelah sempurna aku buat dirimu, kata Allah. Lalu aku pula yang memberi pilihan yang terbaik untuk dirimu, kata Allah. Maka lahumul khiyar. Pilihanmu tak berlaku bagi aku, tapi pilihan aku yang berlaku bagi dirimu. Jadi Allah itu tak pernah mengikuti selera kita, Bapak Ibu. Karena Allah itu bukan budak kita. Kalau ada keinginan kita tercapai, itu bukan karena Allah mengikuti maunya kita. Tapi masa, waktu yang telah Allah janjikan kepada kita itu sudah sampai, maka di situ Allah mencurahkannya sesuai dengan kehendak dan kebutuhan hamba itu. Bukan, jangan salah paham kita. Oh nih, aku baca doa ini, sehingga Allah mengikuti maunya aku. Itu lebih benarnya waktu. Ya, so dekat dengan Allah, padahal tak kenal dengan awak. Awak sih yang sok merasunya. Tuh, ingat tuh. Ya. Jadi jangan kita ini berdoa ingin melakukan tuntutan dengan Tuhan. Negosiasi dengan Allah itu tak boleh Bapak Ibu. Ya. Tidak beradab kita dengan Allah nantinya. Maka orang yang bertawakal adalah orang yang berserah diri kepada Allah, hidupnya seperti air mengalir. Kecil orang di siku, mungkin kok buleknya lah bisa digolongan Pak. Pica lah bisa di layangan mah. Kok pisang lah bisa dimakan. Nah, makanlah pisang itu dulu. Nggak ada mau bawa bahan dong. Lapang sedunia konya. Itu maksud Ustaz. Tapi kalau awak menyasar-nyasar Allah tak banguk Tuhan dia awak doh. Dia nggak payahnya awak tuh. Capek waktu itu mah. Jadi badan jadi petua-tua buat awak katuanya itu mah. Ya kan? Jadi patuh-tuh, jangan gaya-gaya badan awak katuhnya. Tenang senyawa berjalan mengikuti maunya Allah. Maka pertajam pandangan rohani. Pertajam pandangan batin kita. Kadang Allah tuh selalu memberikan surprise kepada kita Bapak Ibu. Ya, kan itu Allah bilang. Ya. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu anggap tidak baik dalam pandangan pikiranmu, padahal menurut aku itu baik untuk dirimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu anggap baik dalam pikiranmu, padahal menurut aku itu jelek tuh kata Tuhan. Apa sebabnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena aku ini Tuhan, aku Maha tahu. Kamu hambaku jangan sok tahu kata Allah. Ya, kalau bahasa Ustaz dipakan wa ajan tu lu sari daripada Allah tuh. Tuh mesti pahami. Ya. Inilah orang yang bertawakal tuh. Hidupnya mengalir aja Bapak Ibu. Allah yang bukakan jalannya tuh Bapak Ibu. Nah, karena yang membuat hidup kita ini bermasalah tuh Allah. Ya. Itu yang Allah bilang. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Itu Allah yang bilang tuh.
Barang siapa lupa dia dengan aku, tak pandai dia bersyukur kepada aku. Aku yang menciptakan dirinya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Aku ciptakan dirinya itu dari setetes air. Setetes air mani itu aku jadikan menjadi segumpal darah. Segumpal darah aku jadikan segumpal daging. Lalu aku bentuk tulang belulang. Kemudian tulang belulang aku bungkus lagi dengan daging. Kemudian aku sempurnakan tubuhnya seperti insan. Tetapi mereka itu qalilan ma tashkurun, tak pandai bersyukur kepada aku. Orang yang tak pandai bersyukur kepada aku, dia tidak mengenal siapa aku, tak mengenal siapa dirinya, kata Allah. Sehingga dia membelakang punggung dengan aku, kata Allah. Berjalan dia di muka bumi, padahal bumi ini aku yang punya, kata Allah. Dalam hati yang congkak dan sombong, kata Allah. Ma'isatan donka. Aku sempitkan batinnya, kata Allah. Kalau Allah sempitkan batin kita, itu artinya apa? Allah cabut rahmatnya ada pada diri kita. Allah angkat barokah itu pada diri kita, usaha dan ikhtiar kita. Kalau Allah dah cabut semua rahmat dan barokah pada diri kita, Bapak Ibu, hidup kita ini tidak ada hikmahnya, Bapak Ibu. Ya, apa yang dimakan, apa yang diminum, tidak ada nikmatnya, Bapak Ibu. Hambar sih itu. Ya, tidak ada nikmatnya. Itu yang mesti kita raih hidup ini. Bagaimana kita supaya mendapatkan rahmat dan barokah dalam hidup? Kenalilah Allah. Kalau kita sudah kenali Allah, curhat kepada Allah. Kalau kita sudah curhat kepada Allah, Allah itu Rabb kita. Allah itu Tuhan kita. Allah itu maha di atas segala-galanya. Serahkan diri, keluarga, semua urusan hidup ini kepada Allah. Jangan Bapak Ibu bersandar kepada kekuatan akal. Jangan kita bersandar kepada kemampuan usaha dan ikhtiar kita. Semua kekuatan akal, kemampuan usaha dan ikhtiar kita, itu semuanya, kata Allah, datangnya daripada aku. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang engkau punya, yang lampau sekarang maupun yang akan datang, kata Tuhan, itu semuanya daripada aku. Kulu min indillah. Maka senterlah ke dalam dirimu. Bercerminlah kamu ke dalam dirimu, supaya kamu tahu siapa sebenarnya yang menikmat itu. Kalau Allah ambil nikmat kudrat pada diri kita, Bapak Ibu, tidak mengarik batang tubuh kan? Ya, tak terlangkahkan kaki, tak terangkat tanganku, Bapak Ibu, itu stroke namun itu. Itu yang mesti paham kita. Makanya jangan kita merasa ada, merasa wujud di hadapan Allah. Semuanya itu datangnya daripada aku. Serahkanlah dirimu kepada aku. Inilah maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalmu daripada aku, dan mesti kamu pulangkan semuanya itu kembali kepada aku. Ungkapkan di dalam hatimu bahwa dirimu di hadapan aku, la haula wa la quwata illa billah. Ini dia tawakal. Yang pertama. Yang kedua, والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.